Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan memperlihatkan ke kalian macam-macam penyiksaan yang dilakukan oleh mafia perdagangan manusia ya terhadap para korbannya. Jadi biasanya mereka ini ya, para mafia ini melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap para korbannya dikarenakan kemungkinan korbannya itu tidak bisa mencapai target kerja yang telah diberikan, sehingga mereka mendapat penyiksaan. Baik itu tidak diberikan makan, dipukul, disetrum, bahkan sampai organ tubuhnya diambil ya. Jadi ada berbagai macam penyiksaan yang mereka lakukan apabila korban-korbannya tersebut tidak bisa mencapai target kerja yang diberikan. Jadi buat kalian nih ya, yang suka pekerjaan yang memiliki tantangan dan berorientasi terhadap target, nah saya rasa kerja di Kamboja ini sangat cocok sama kalian ya, karena penuh tantangan tentunya. Bercanda ya. Apabila korban-korbannya ini tidak bisa mencapai target kerja, maka korban-korbannya ini akan mereka jual ya, mereka jual untuk mendapatkan uang. Dan pada akhirnya mereka-mereka yang dijual tadi, organ tubuhnya pun diambil. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, jaringan perdagangan manusia ini ya, mafia-mafia perdagangan manusia ini. Jadi sindikatnya itu seperti itu. Jadi jaringannya itu berputar di dunia hitam. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, bukan ginjal aja yang diambil ya, tapi bisa saja bola mata mereka diambil, limpanya diambil. Pada intinya isi perut mereka itu yang bisa menghasilkan uang yang bisa dijual akan mereka ambil. Mereka itu mengambilnya itu tanpa melakukan pembiusan dan dengan peralatan medis seadanya. Waduh, bisa kita bayangkan ya. Secara keseluruhan scamnya tuh bagaimana? kayak bentukannya kayak gimana? Jadi kita disuruh buat profil, cewek, parubaya, statusnya janda boleh, single boleh, terus lengkap dengan ceritanya, kecilnya bagaimana, kisah percintaannya bagaimana, orang tuanya siapa namanya, latar belakangnya apa. Berarti bikin orang baru lah, Bikin karakter orang gitu. baru. Untuk diapain? Untuk tampil sebagai orang itu. Tapi kenapa harus cewek? Kenapa nggak cowok? Soalnya cowok lebih serakah. Maksudnya gimana? Targetnya kalau cewek, mereka emosinya untuk materi tidak sebesar cowok. Cowok kalau ada sesuatu instan dan menghasilkan uang besar kan, mereka lebih berani take a risk daripada jadi cewek. Jadi cewek buat cowok-cowok Target suka, cowok, gitu. targetnya cowok, parubaya dan kesepian dan kaya. Jadi udah bikin profile semuanya. Gimana caranya approach klien-kliennya nih? Jadi disuruh tuh buat Facebook minimal 10, Facebook 10, IG 10, Tinder 10. Pokoknya dating app semua itu, LinkedIn. Pokoknya buat 10 minimal. Terus mulai nge-add tuh. Jadi kemarin profilku tuh saya buat di San Francisco, California. Saya tambahkan dulu teman-teman, orang-orang yang di sekeliling California, dari LA boleh. Oh, maksudnya di add satu-satu ini. Tambah teman dulu kan, tambah teman. Kita diajar sih. Gimana? Jadi pihak manajemen ajar bahwa orang-orang kaya itu circle-nya pasti dengan orang-orang kaya juga. Betul. Jadi kamu add satu aja dulu. Nanti kalau sudah diterima masuk di pertemanannya, kamu boleh tambahkan semua dan mulai kenalan. Kenalan pertama tidak boleh asal. Di balik gemerlap kasino dan janji manis lowongan kerja bergaji tinggi di Kamboja, tersembunyi sebuah kenyataan kelam. Ratusan warga Cina, Vietnam, Thailand, India dan Indonesia dijebak dan diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Mereka dijerat sindikat perdagangan manusia lintas negara, lalu dipaksa bekerja dalam penipuan daring, disiksa, dan kehilangan hak hidup mereka sebagai manusia. Namun, ketenangan para pelaku tak berlangsung lama. Dalam operasi yang penuh kerahasiaan dan ketegangan, aparat keamanan Vietnam bekerja sama dengan otoritas Kamboja membongkar markas jaringan kriminal ini. Serbuan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Korban-korban yang selama ini terkungkung dalam ketakutan akhirnya menghirup udara kebebasan setelah berbulan-bulan terpenjara tanpa harapan. Polisi mengungkap 4 jaringan utama dengan jejak digital dan rekam jejak yang mengarah hingga ke kasino-kasino gelap dan tempat-tempat tersembunyi di sepanjang perbatasan di tengah gelombang tekanan diplomatik dan tuntutan keadilan. Operasi ini bukan hanya soal
membebaskan para korban, tetapi juga mengirim pesan keras. Tidak ada tempat aman bagi mafia perdagangan manusia. Vietnam dan Kamboja kini berdiri di garis depan, bersatu melawan kejahatan transnasional yang merampas masa depan begitu banyak orang. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ini adalah salah satu sarang ataupun markas tempat judi online. Bisa kalian lihat juga ada beberapa pekerja yang mendapatkan penyiksaan. Bisa kalian lihat ya, jadi seperti inilah mereka mengambil organ tubuh seseorang. Makanya setelah organ tubuh mereka diambil,